Halo guys, balik lagi dengan saya ya guys ya. Hari ini kita akan membahas tentang komentar-komentar kalian ya. Karena ini adalah segmen yang paling saya suka ya, membahas komentar-komentar kalian. Oke, yang komentar yang pertama ini dari Gatotsli 3168. Mestinya admin benar-benar menguasai info yang akan dirilis dong. Oke, terima kasih ya untuk Pak Gatot udah memberi kritik dan saran. Iya Pak, sebenarnya udah kita cari materi, udah dihafalin, tapi nggak tahu kenapa kalau ngobrol di depan kamera itu susah banget ngeblank, tiba-tiba ngeblank aja gitu Pak. Ya nanti semakin kesini nanti insya Allah saya akan perbaiki, dan untuk kualitas kamera juga nanti kalau subscriber banyak, penonton banyak, nanti kita perbaiki lagi. Editan juga mohon maaf guys ya, karena yaitu kalau ngedit itu waduh, itu memang susah banget ya. Bukan susah sih, capek karena nggak ada duitnya, tapi nggak apa-apa. Makasih ya Pak ya, masukannya Pak ya. Dan sekarang kita ke komentar berikutnya dari Fatniati M5U. Bukan isu tes, tapi nyata. Kenapa kalau PBSI itu dipecat itu aja masalahnya, pecat ketua PBSI masalah lancar. Oke, PBSI lagi yang jadi bulan-bulanan. Tapi nggak apa-apa sih, itu memang federasi itu harus banyak kritikan ya guys ya, memang bagus. Kayak negara kita sebenarnya harus banyak kritik juga ya. Terus ke komentar selanjutnya, Najman Najma 699. Perombakan sistem liga bukan keputusan yang bisa menjamin keadilan bagi semua atlet. Jika mau perombakan ya semua jajaran PBVSI yang kinerjanya nggak bagus. Betul dari Pak Najma 699. PBSI lagi ya guys ya. Dari Fatmiati lagi, aduh, sektor Indo itu tidak ada yang lihai, kasih bolanya kayak baru belajar. Masukan yang sangat bagus ya guys ya, tapi kalau semisal Mbak Fatmiati M5U ini ya, kalau misal Mbak Fatmiati ini fansnya Mbak Mega ya, masalahnya kan pasti sama Adneta ya. Ya jangan saya mau ngasih pemikiran baru ya ke Mbak Fatmiati, atau mungkin ini adalah pemikiran saya juga. Jangan samakan Mbak Agneta sama si Yum Hae-sun ya guys ya, karena kita tahu sendiri ya kalau Yum Hae-sun itu kan udah setter paling berpengalaman lah ya di Korea, apalagi terus dia udah masuk PNL, masuk Olimpik gitu kan, walaupun kualifikasi tetap pengalaman dia udah sangat banyak, dan latihannya sama Mbak Mega juga sangat intens 3 bulan, itu pasti udah ngeklik lah ya. Mudah-mudahan nanti kita lihat AFC AFC itu sepak bola, AVC. Tapi kan kalian udah lihat belum di itu Mochi yang podcastnya Bung Rama sama Mbak Mega, lu kan dia kan nggak ikut ya AVC, karena ya kalian tahu sendirilah ya, Mbak Mega mau
itu. Tapi nggak apa-apa guys ya, nggak apa-apa. Itu kan pribadinya Pak Mega. Kalau kita kan ngefans, kalau saya pribadi ngefans itu karena permainannya gitu loh. Di lapangan aja. Tapi kalau udah di lingkup luar itu saya udah nggak ngikutin, itu bebas. Saya tuh suka suka ngefans sama pemain atau apapun ya udah, waktu dia tanding. Kalau pribadinya atau apa udah nggak, kalau saya nggak peduli gitu loh guys, nggak ngikutin kesehariannya Bilo, nggak begitu ngikutin semua layar itu, nggak ngikutin ya. Saya nontonnya di saya ngefans itu ya di dia waktu main gitu udah. Nggak kalau sampai ke sosial medianya yang ngikutin ikut, tapi nggak intens gitu loh guys ya. Kecuali ada yang rame baru lihat gitu loh, ada yang rame apa baru lihat gitu. Terus ke komentar selanjutnya, setter asli Korea woman yang tergabung di klub semuanya lebih bagus dari setter Indonesia. MB bagus Korea, OH bagus Korea minus Santi, OP bagus Indonesia. Untuk MB middle blocker di U21 Indonesia punya calon Chelsea Berliana tinggi 183. Untuk junior masih tinggi Indonesia dari Korea. Terus ini ada jawabannya juga dari tadi yang komen Estivia Hilyati 3407. Terus ada yang balas komentarnya ini Bango 90. Mau OH, OP, setter, libero, dan MB Korea kalah sama kualitas pemain Thailand di posisi yang sama. Mau apa loh. Kalau menurut saya ya guys ya, kalau pemikiran saya sendiri ya, perbandingannya itu belum bisa dibandingkan karena ya mungkin waktu Liga Fan Poli itu si Thailand sama Korea ya, mereka ngadain turnamen fun gitu, itu kita lihat kalau Thailand tuh lebih unggul ya. Tapi di situ si coach dari Thailand tuh kan bilang kalau mereka persiapan untuk match itu tuh 3 bulan. Mungkin persiapan untuk VNL juga ya kan. Nah, dan di Korea juga itu nggak apa namanya, belum persiapan sama sekali. Habis selesai V-League itu mereka langsung tanding gitu kan. Ya mungkin chemistry belum ada, tapi ya memang sih Thailand itu memang bagus banget. Sebenarnya paling paling ngeri itu sebenarnya Vietnam sih guys ya. Vietnam itu paling ngeri sih menurut saya sih. Mungkin SEA Games besok itu ya, akhir tahun tuh kemungkinan itu si Vietnam itu emas, yang cewek ya guys ya, yang cewek. Kalau yang laki-laki ya mudah-mudahan Indonesia lagi ya guys ya. Apalagi dengan squad Vietnam itu udah di luar guys, di luar kontrol itu guys Vietnam itu. Oke, di komentar selanjutnya Mbak Esti via Hilyati 3407 lagi. Line up yang bagus timnas. Setel Tisa, MB Rika dan Berliana, OH Santi dan Arsela. OB Mega, Libro Eris. Sebenarnya sih setuju aja guys ya. Cuman tim yang kuat tuh menurut saya ya guys ya, menurut saya kalian juga boleh mendebat. Menurut saya tuh bukan individual ya guys ya, bukan 1, 2 atau 3 orang atau saya terbagus OP apa, saya terbagus, Litro bagus, terus video blogger bagus. Itu tuh juga belum menjamin ya. Ini kan volley itu kan olahraga tim ya guys ya. Sama ini kan volley itu kan 3 set. Kalau 3-0 ya guys ya, bisa sampai 5 set. Jadi sebenarnya tuh kalau cuman bagus beberapa player doang itu tuh kurang bagus juga di tim. Kalau bisa itu ya kayak Thailand, kayak Vietnam itu penggantinya juga ya bagus itu loh. Contohnya yang nggak usah ke mana-mana. Contohnya ini laki-laki guys ya, yang laki-laki itu timnas Indonesia yang laki-laki itu kan bagus semua itu.
mau nanti diganti kalau si contohnya siapa lagi underperform langsung diganti. Nah itu tim yang kuat tuh kayak gitu, bukan bukan satu orang, karena ya kita kembali lagi kalau mereka itu ya manusia biasa ya, kadang ada turunnya gitu loh, nggak seperti robot gitu kan. Terus apa namanya, step-stepnya itu ajak apa ya bahasa Indonesianya, pokoknya tuh terus gitu loh, apa staminanya terus aja kan. Kayak ini kan manusia pasti ada sisi kadang-kadang lelah gitu kan, kadang-kadang capek, kadang-kadang kayak dibilang underperform gitulah ya, dibilang sama eh, komentator gitu ya. Underperform pasti ada gitu, kecuali robot ya guys ya. Tapi kan kita di sini kalau individual hanya beberapa orang gitu, kayak setter satu Ember, Rizka dan Berliana gitu kan, OH Sakti dan Arsela gitu, OB Mega, Libro Eris, itu kan satu orang nggak di situ tuh seharusnya bisa setter bisa ada berapa lagi gitu, ada lapisnya berapa gitu, 1 2 3 itu kan yang levelnya sama gitu loh. Terus broker kan pasti ada 4 kan. Nah itu levelnya sama gitu kan, OH Santi sama Arsela, lapisnya ini harus sama juga. Terus OP ada Mega, terus 1 2 3 OP lapis 1 2 3 4-nya ada juga. Terus Libero ya sama ada lapisnya gitu. Ya kayak di ini ya guys ya, kalau di VNL kan pasti ada lapisnya, ada sampai 4, boleh bawa sampai 4 kalau di VNL. Saya ngikutin yang VNL. Nah tim-tim terkuat tuh rata-rata skillnya tuh hampir sama gitu, nggak jomplang gitu, nggak jomplang banget. Nah kalau bisa ya itu eh, Indonesia harus memperbanyak lagi bibit-bibit bagus terbaik gitu ya guys ya. Itu menurut saya guys ya. Kalau menurut kalian gimana, silahkan komentar kalau kalau ada pemikiran baru gitu guys ya. Siapa tahu ada pemikiran yang lebih baru lagi. Terus yang kedua dari Mas Heri Siswanto, saya cuma seneng nonton voli putri karena ada si Mega bos. Saat nonton si Mega mau ancang-ancang spek tapi lucu, bola nggak pernah sampai ke Mega, aneh kan bos. Jadi kalau nonton ya pasti bilang oh goblok setter ini. Ya sih, secara refleks betul sih mas ya, secara refleks kita nonton juga iya. Aduh biasa sih setternya itu kan. Aduh gimana, kita nonton Tarkam juga iya, kita kok nonton Tarkam terus yang dipanggil orang-orang timnas itu kayak ya setara sama timnas gitu kan, apa di bawah timnas itu, yang orang-orang udah terlalu Tarkam gitu kan, terus di bond lah itu istilahnya, di apa namanya, disewa gitu kan. Itu kadang-kadang ya kalau kita nonton secara Tarkam itu ya, oh ini gimana sih setannya nih ya, itu langsung diprotes di situ. Tapi gak juga harus mengakui dan menyadari kalau mereka ini juga manusia-manusia guys ya, sama seperti kita guys ya, yang kalau di apa namanya, dihujat atau dianu sakit hati guys ya. Jadi untuk teman-teman UU yang nonton ini juga, itu mereka itu memang sebagai atlet atau sebagai mega bintang atau selebritas versi atlet gitu kan. Cuman yang tadi mereka itu ya manusia sama seperti kita guys, yang butuh dukungan, butuh support, bukan hujatan. Kalau semakin hujat ya semakin meredup guys ya. Kecuali kita nonton tinju, MMA gitu kan, Muay Thai gitu kan, yang combat sport gitu, mungkin itu adalah ajang pemasarannya beliau gitu kan. Kalau combat sport kan ya kayak gitu kan, banyak apa namanya, cyber gitu kan guys ya, itu cocok. Tapi kalau di tim ini tuh ya walaupun kalah gara-gara setter atau gara-gara libero atau gara-gara apa itu, kita jangan hujat ya. Walaupun kita spontan waktu nonton nggak masalah marah, tapi jangan sampai kita ngehujat ke Instagramnya atau apalagi DM gitu ya guys ya. Ya begitulah ya guys ya. Ingat kok mereka itu manusia juga ya guys ya. Jadi kita kalau bisa nontonnya have fun aja ya. Waktu kita nonton live marah-marah nggak masalah, tapi yang penting jangan sampai nyerang gitu aja intinya ya. Lanjut ke komentar selanjutnya dari
dari Raminta Justinus 1430. Yang penting tidak dimungkinkan main sabun. Oh, ini PBSI lagi. Oke. Sebenarnya Mbak Mega udah bilang ya, main sabun itu kata beliau waktu di podcastnya itu kan cuman dia bilang caption itulah pas itu main gitu loh, dia nggak tahu gitu kan kata beliau gitu kan. Tapi ya kita harus berterima kasih lah sama Mbak Mega, karena Mbak Mega PBSI langsung berbenah. PBVSI banyak mafia anggaran. Wow. Ini nggak tahu ya guys ya, dari Yose Rizal 8229 ya kita pantau terus, kita apa namanya lihat terus ya guys ya. Nah ini cukup ya guys ya, untuk komentar kalian ya, terima kasih ya udah support, udah like, udah subscribe, udah nonton konten yang gak jelas. Terima kasih ya guys ya. Ya kalau ada kalian ingin komentar lagi, nanti bilangin ya guys ya, kalau pas saya udah komen kemarin ini jawaban komentar dari saya, komentar dari saya, terus kalian semua ini mau nanggepin, nanti bilang biar saya juga tahu gitu loh. Oh ini yang komentar kemarin gitu. Nanti ya kalau ada berita apa lagi nanti silakan taruh link aja guys ya, terus kita bahas sama-sama ya guys ya. Dan satu lagi ya guys ya, jangan sampai kemakan berita hoax dan ngehujat para pemain gitu ya guys ya. Itu aja sih guys ya. Ini udah berapa menit? Oh masih 16 menit. Sebenarnya saya mau liatin ke kalian yang masalah kemarin ya guys ya, yang PBVSI harus ngikut kemana, harus ngikut apa namanya, sistem mana. Kan saya pernah nyaranin kalau yang paling bagus itu kan Perbasi. Cuman di sini websitenya Perbasi nggak bisa dibuka itu loh, gimana ini guys. Terus PBVSI juga nggak bisa dibuka guys ya, dalam perbaikan. Aduh, ini kenapa ya guys ya, kok situs-situsnya apa namanya, liga-liga apa federasi kita itu kok ngedonnya parah gitu loh. Persatuan PSSI, Persatuan Sepak Bola. Nah ini guys ya, memakai server Singapura ya mereka ya. Seharusnya itu kalau ini PSSI itu bisa guys ya, cuman situs kayak anak SMK. Maaf ya guys ya, maaf ya Pak PSSI, tapi kritik kan nggak masalah ya Pak PSSI ya, karena saya juga ya lulusan dari IB ya. Kritik gak masalah ya Pak ya. Sebenarnya itu yang bagus itu kalau server sering ngedon tuh kerjasama aja sama pihak eh sama pihak media kayak Mochi ini kan guys ya. Mochi kalau apa namanya tadi tuh saya mau memperlihatkan Perbasi, tapi ternyata Perbasinya lagi ngedon juga, PBVSI hanya ngedon juga. Tapi yang paling bagus tuh kalau ngedon kayak gini tuh ya, antara kalian tuh ngikut ngikut servernya media. Kalau enggak, kalau kalian nggak bisa memelihara media apa website kalian, ya udah nebeng aja sama punya media gitu, biar media yang apa namanya mengelola atlet-atlet gitu loh, kayak Mochi video gitu kan mereka kan satu ini ya, satu manajemen ya.
video, video, video punya siapa? Video punya siapa gitu ya guys ya. Kalau Moji itu dahulu bernama O Channel dan sebuah televisi swasta di Indonesia yang dimiliki PT Elang Mahkota Teknologi dan resmi mengudara pada tanggal 6 dan mengganti namanya menjadi nama pada sejarah. Jenis negara Indonesia untuk pusat SCTV Tower. Berarti dia masih ikut SCTV ya guys ya. Entah anak perusahaannya entah apa nanti. Video, kalau video itu ini punya PT Surya Citra Media. Surya Citra Media kan SCTV, SCM. Salah kepemilikan PT Elang Mahkota atau Hartono. Nah, ini kan punya Indonesia ya, punya Indonesia kan, perusahaan punya Indonesia ya. Harusnya mereka kerjasama sama ini gitu loh, sama media-media gitu loh. Kalau media-media tuh jarang drop, soalnya memang perawatannya bagus banget guys. Contoh kayak Detik aja, detik.com tuh, detik.com itu nggak bakal ngedrop. Media Tempo, dia nggak bakal ngedrop sih, walaupun diserang apapun nggak bakal ngedrop. Nah, mending kayak kerjasama gitu loh sama media, bilang aja kalau saya nggak bisa ini ya apa namanya memaintenance website saya gitu loh. Terus kalian, terus para pendiri itu apa namanya Kemenpora, kita lihat ya Kemenpora, hati penipuan cadang. Ini Kemenpora ini kayak situs biasa gitu aja, nggak ada, kita nggak disuruh login atau apa, nggak bisa jadi usernya gitu loh. Jadi kalau kita udah masuk ke situsnya itu, ke situsnya Moji atau video, jadi kita enak tinggal mau nonton liga apa nih, liga voli, apa liga basket, apa bola, apa sepak bola, apa bulu tangkis, apa karate, apa silat, apa di situ semua gitu loh. Dia yang ngurusin semua olahraga itu, dia semua gitu loh. Mumpung kita langganan Moji nih ya. Langganan video semua aja masukin situ gitu loh. Tapi ya banyak orang yang pengen nontonnya gratis gitu kan. Kan ada ya guys ya, kalau di TV gratis ya. Saya juga nggak tahu sih. Karena saya nggak punya TV. Aduh. Jadi nontonnya pasti online. Ya tapi ya iya sih apa, nambah harus bayar gitu loh. Tapi kalau sebenarnya bayar nggak masalah, kalau untuk kemajuan olahraga atau negara kita nggak masalah gitu. Mending ini tadi kayak kita ke Tempo gitu kan. Kalau di Tempo kan di sini ada langsung masuk nih, masuk set. Karena kalau kita masuk langsung kita lihat voli itu ada apa itu kan. Ya itu sama kayak Never Mas. Oh iya betul. Enak kan kalau lihat Never kan. Tapi gratis ya guys ya. Enaknya itu gratis nonton, ini kenapa Anda bayar gitu loh. Indonesia bayar kenapa gitu loh. Ya mungkin di Korea kan perusahaannya maju-maju semua, mungkin ya udah bisa membackup semuanya gitu, yang kayak dikatakan siapa, Pak Gubernur Jawa Barat itu siapa, APBD Jakarta atau APBD Kalimantan
mana itu dia bilang, yo APBD itu kalau dibagiin APBN apa APBN, ya APBN kan negara ya, APBD ya daerah ya. Kalau dibagiin APBD kalau dibagiin sama orang-orang itu cukup kata dia. Nah, mungkin APBD-nya atau APBN-nya dari Korea Selatan itu udah bisa meng-backup masyarakatnya. Jadi kok tontonan apa ya, udah nonton aja gitu loh, nggak usah bayar gitu kan. Kalau di Indonesia kayaknya kurang gitu loh, mungkin ya guys ya, kemungkinan masih kurang gitu kan, nggak bisa digratisin ya, nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Sekelas Italia aja ya guys ya, sekelas Italia ya guys ya. Kalau kita lihat Italia volleyball Italia yang kemarin lawan apa guys, aduh ini malah volley ini. Itu kalau kalian, aduh nggak, maaf nggak saya siapin. Seri A, seri A volleyball, dia ada di YouTube guys ya. Mana yang cewek ya? Nah ini Valendo. Nah ini apa namanya? Sponsornya ini. Sponsornya tulisan saya, nggak apa-apa gini guys ya, nggak apa-apa. Yang penting gratis gitu loh. Yang penting gratis gitu. Mau semua tempelan sponsor pun kalau gratis nggak masalah ya guys ya. Setuju nggak guys kalian guys ya? Kalau saya sih setuju. Ya oke lah guys ya, sampai sini dulu ya guys ya. Soalnya udah lama, nanti kita akan bahas tentang pemain-pemain VNL ya guys ya. Biar lebih keren aja kalau kalian, biar lebih siap ya, apa namanya, seru loh guys lihat VNL. Ya nanti kalau misal VNL kalian pengen react streaming ke saya ya, nanti saya mau react streaming juga ya guys ya. Oke, jangan lupa ya komen ya guys ya di bawah ya guys ya. Nanti saya akan balesin satu-satu ya guys ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.